Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini, yang mana kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim bersama, yang mana ajar Nabi barang siapa yang duduk di tempat sholatnya yang berzikir ke apa selama tidak berhadas, maka ajar Rasulullah, maka dihitung kita duduk nih pahala sembahyang. Alhamdulillah, pahala sholat. Dan juga tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang selalu melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang mulia, menghantarkan kita insyaallah mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan. Banyak juga anak-anak yang berpuasa hari ini, Haji sebelah. Puasa ayal mubid. Nah, semalam sudah puasa kan? Nyambung puasa lagi. Tinggi. Dan memang di hadis itu kan Nabi di bulan Sya'ban ini banyak puasanya pada kadanya. Nah, bukan mengada-adakan ibadah kita, ada. Memang melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi. Tidak menghususkan gitu nah. Memang banyak puasanya. Dan memang salah satu cara untuk kita mendapatkan Ramadan yang bagus, Ramadan yang baik, memang startnya mulai bulan Sya'ban. Dan start ini kada kawa dimulai, mun kada dipaksa. Dipaksa, di hati dilembutkan dulu. Banyak-banyak berzikir, banyak berpuasa, banyak mengaji, banyak salat-salat sunnah.
Dan semua itu kuncinya di kesabaran. Sabar melaksanakan ketaatan. Nang berkaitan dengan sabar nih, ulun hendak membacakan sebuting hadis. Hadis ini riwayat Muslim, sahih, terdapat di kitab Riyadhus Shalihin. Wan Abi Yahya Shu'aib ibni Sinan radhiyallahu an, dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jarsidin nih Rasulullah bercerita berkata, Rasulullah pernah bersabda, ajaba li amril mu'minina inna amrahu, sungguh menakjubkan Jarsidin nih, menakjubkan sekali kondisi seorang mukmin itu. Kullahu khairu wa laisa dzalika li ahadi illa lil mu'min. Kondisinya sesungguhnya itu Jarsidin nih, semuanya baik. Dan ini tidak akan dialami oleh seorang pun kecuali seorang mukmin. Kondisinya baik terus. Tidak dialami kecuali seorang mukmin. Mukmin artinya orang yang beriman, yang benar imannya. In asabathu sarrahu saqara fakana hayra. Jika dia mendapatkan kesenangan ya Nabi, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan juga baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana hayra lahu. Dan juga ya Nabi, apabila dia ditimpa kesusahan, hal yang tidak nyaman, namun dia bersabar, nah, maka yang demikian itu merupakan kebaikan juga baginya. Nah, jadi tetap kebaikan bagi kita nih, mendapatkan hal yang nyaman kita bersyukur, mendapatkan hal-hal yang kada nyaman, kepedihan, kesusahan, puasa kan lapar nih, kada nyaman tuh, tapi bersabar. Puasa itu kan bersabar, itu masuk bersabar. Makanya ada hadis lain. Nah, ini untuk anak-anak nih, santri. Apabila ya Rasulullah, kamu sedang berpuasa dan diajak kawan bahantam, berkelahi, maka katakanlah ya Rasulullah, anna saum, padahkan Unda berpuasa. Nah itu kan puasa. Tapi maksudnya di sini melatih kesabaran. Jangan dua, adanya nyawa kena, Unda puasanya siang nih, malam kena kayak mawas. Nah dia jangan. Itu melatih kesabaran. Ini ada juga siang tadi khutbah di Kapuas saja membawakan akan kelas 9. Kelas 9 nih Haji Masura ya itu Bang hendak lulus. Akah tuh pian banyak yang membolos. Jadi pada ya di jalan nih. Julun nih bebuan antum nih. Banyak rancak nang balasan garing aja supaya kada umpat halakah, kada nyaman awak ya. Alasannya Haji Masur, alasan garing dia dulu teganya nih antum nih lawan kuitan, sedangkan kuitan kita nih mau ongkosi menyekolahkan. Kuitan tuh kena ada nang pura-pura sehat peribahasanya,
supaya kau begawi nih mongkose bun antum nih. Disehat-sehatakan awak garing ya disehatakan. Sedangkan antum nih awak sehat, pura-pura garing. Nah itu kan berarti kada sabar. Ini dalam pendidikan. Nah itu kalau kau jangan lagi. Puasa ini memang untuk menjadikan orang yang bertakwa. Ini puasa nih. Puasa tuh. Makanya kan di surah Al-Baqarah ayat 183 lah Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah itu kan. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa ini supaya apa? Nih, supaya kita menjadi orang takwa dari Allah. Sama seperti orang-orang sebelum kita. Nah ini kan pertamanya dulu, awal-awalnya dulu, kadang awal kita nih langsung, wah aku nih kena hendak banyak ibadah Ramadan kena digancang. Ini mulai, wah ini di start dulu. Nah metodenya nih, metode startnya ya banyak puasa sunnah, banyak beribadah, banyak berzikir, banyak mengaji, ibadah-ibadah yang disyariatkan kayak itu nah. Namun ibadah-ibadah yang kita ulah-ulah sorangan tuh lain, itu kesenangan aja. Kemungkinan kada istiqomah jadinya. Kalau dari awal kita nih diajamkan nih untuk beribadah bersemangat Ramadan kena, insya Allah mulai awal kita bersemangat Ramadan insya Allah semangat juga. Karena aja Rasulullah sungguh celaka nih kita nih semua. Orang yang mendapati bulan Ramadan, bulan puasa tuh dapatnya hadir hidup aja dan ihnya tidak diampuni aja Rasulullah. Berarti apa? Tidak beribadah berarti. Asal beribadah insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu semangat, perlu kesabaran. Dan kesabaran ini harus diterapkan mulai ini. Bagi santri yang di sekolahan harus sabar belajar. Jangan malas. Kalau dibawa keluar nih aja semangatnya. Kalau halakah, loyo, ada yang berpura garing. Nah itu kan jangan, harus semangat juga. Dibawa rihlah bersemangat, rihlah kan berjalan yang kebaikan. Dalam halakah, dalam sekolah harus semangat juga. Buktikan non kuitan kita, orang tua kita. Jadi ulun padahkan non kelas 3 tadi. Ulun memang nih babuan antum nih. Usia-usia yang belas-belasan nih kan usia aktif aja. Usia yang gagah malah. Ulun nih manfaatkan usia pian nih yang aktif nih untuk kebaikan. Jangan gagah nih semangat membolos semangat. Halakah kadana itu jangan. Nih keaktifan kita, kegagahan kita nih digunakan yang baik-baik. Memang semua nih anak-anak nih pasti gagah sudah, aktif sudah. Kalau nya kada aktif, idiot namanya. Pajalah kalau berdiam menyeberana yang umur kayak ini belasan nih. Memang aktif. Nah, dalam sekolah itu tadi perlu kesabaran dalam belajar. Itu tanamkan. Lah, Halid. Nah, jadi Nabi ini tadi seorang mukmin tadi semuaan dalam kehidupannya sungguh menakjubkan. Apabila dia mendapati hal-hal yang nyaman, dia akan bersyukur. Dan bersyukur ini bukan di lidah aja. Bukan dengan ucapan aja alhamdulillah bahagia, kada. Harus diterapkan dengan amalan. Padanlah harus amalan. Dan dia bila mendapatkan hal-hal yang kada nyaman, maka dia akan bersabar. Ini pengalaman pun pada naik tahun 2019. Dulu aja tulak ke luar negeri, ke Cina 2019. Ada program dari
memang racak kemana-mana kayaknya bilangnya program tuh di toko tuh bilangnya penjualan sini ya sini. Jadi semua provinsi itu badannya tulak. Ada 30-an provinsi yang Islam aja cuma ulun, orang Kalimantan Utara, orang Sulawesi apa kan Sulawesi gitu nah. Jadi sekitar 4-5 aja yang Islam. Yang lainnya orang kada Islam. Bukan pedagang aja maksud. Tulakan. Sekitar 8 hari. Tulak. Jadi pas tekana Jumat. Aja Jumat. Jadi yang mana yang sembahyang ya, yang sholat. Yang ketangan aja kita. Beberapa ekong. Ada dua yang orang Sulawesi itu. Ada sembahyang ya. Ada sembahyang di hotel aja. Jadi ulun yang sembahyang lawan orang Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan saya. Ada bertiga yang sembahyang. Bertiga. Belakang di bawahnya oleh guide-nya nih. Di bawah aja. Jauh mobil nih. Bawa mobil menuju tempat sembahyang tuh. Sembahyang Jumat. Pagi diantaranya sudah jadi lawas di tempat sholat tuh, lawas. Dudukan di tempat. Banyak orang nih. Tempat sholatnya kayak kita juga banyak. Cuma sekitar sejam sebelum sholat itu sudah banyak sudah. Mungkin karena di tempat itu aja lah, karena sedikit jadi berkumpulnya. Nah, berkumpul. Naik ke tingkat 2. Sejenis gedung tapi kada kayak kita. Gedungnya ini kada kayak bentuknya kada kayak masjid. Dan melihat di sana memang banyak ada orang-orang Asia ini banyak benar, orang Cina kan, cuma banyak juga orang-orang Arab aja. Banyak di sana. Nah, jadi kami bertiga ini di bawahnya naik. Dan di bawah itu banyak orang memasak. Bukan ibu-ibunya memasak-masak. Di bawah tuh. Nah, jadi guide kami ini kada muslim. Kada orang muslim. Jadi menunggu di bawahnya, di bawah nih kayak parkiran. Polisi-polisi itu kayaknya banyak yang jaga. Nah, di awal pertama ini tenang aja, tenang aja. Nunggu aja nih, nunggu. Nah, ini mengisahkan kesabaran tadi. Menunggu. Mungkin rupanya lah orang padahal sama-sama orang Cina tuh banyak orang Asia nih. Yang guide-nya nih orang Cina juga, yang di atas yang sholat ini kan banyak orang Cina, mungkin lebih separuh orang Cina. Mungkin sekitar 80-70%-an lah. Yang lainnya pindah dan yang hirang-hirang orang kita pinahnya orang Arab yang lihat yang banyak juga. Jadi sembahyangan mengaji, dudukan mengaji. Kalau ini mengaji juga sudah Al-Kahfi mengaji. Jumat kan mengaji. Lalu ada Memaraki aja. Orang Memaraki ini, orang Cina. From aja, mana aja gitu. Dulu Indonesia. Duduk aja di nih, ini mengaji juga, sampai waktu sholat. Nah, sampai waktu sholat, guide masih di bawah tuh, masih di bawah, menunggu sholat, sembahyangan aja. Setelah tuntung sembahyang, nah, di situ yang terjadi di bawah sini nih, ulun nih ke bawah, yang orang jemaah masjid nih, orang Cina di bawahnya, padahal kan mengerti bahasa nih, di bawahnya ke bawah. Di bawahnya ke bawah berdua yang membawa nih, ya mungkin umur situ 60-an lebih lah orang bawa. Rencana lu ini guide madang sudah kan, habis sholat harus pertemuan pulang jadi lapor aja ke bawah dulu sekali apa aja, ini bekarasan sekalinya sidin yang orang di masjid nih, orang tua berdua nih lawan guide ulun nih. Nah, guide ulun nih membawa bulik, hendak membawa bulik. Anak bulik kami bertiga nih. Si Din tadi menyuruh jangan boleh kena dulu aja, makan dulu aja. Itu lagi masak ya. Wadah-wadah ini banyak disuruh ngiyam sambil makan wadah, bakarasan ini. Cuma salahnya ini si Din nih kada sabar orang. Nah, ini tadi jadi masalah apa ya? Bakarasan kafir apa-apakah ini?
Yang sidin tadi mungkin ada angit apa kalau orang-orang kada Islam sini sama padahal sebangsa ini nih. Wah, bakarasan nih. Jadi yang saya kongnya itu sabar sedikit nah menjulungi wadah makan dulu ya bahasa kita nih. Nah, duduk aja di bakarasan ini di bawah tuh di tempat sholat itu. Ini takutan juga bakarasannya polisi di luar jaga-jaga tuh banyak. Yang parkirnya polisi lu lihat. Nah, bakarasan. Nah, jadi kan ada rezeki dapat makan jadinya kita rencana ini ulun jangan ada bakarasan nih kau makan nih mana saya. Kan di tempat orang Islam makan itu kan halal aja. Tempatan yang kita yang di hotel-hotel nih ya Allah. Ulun bisa tobat ke sana aja. Ada hakun lagi. Meragukan semua tempatnya. Kawan-kawan kita nih banyak ada muslim, sembahyang alih banget. Jadi ulun lihat waktu sembahyang tuh rata-rata di jalan. Kada ada tempat sembahyang. Hari-hari ini kegiatan bawa ke mana ke sini ke sini. Artinya kan namanya kada tahu maghrib, kada tahu isya jalan terus. Kita mengadu kemana mengadu juga. Ya Allah ini. Kalau yang ke daerah-daerah kayak Malaysia apa tuh nyaman aja. Sama aja ini daerah ini 5 jam perjalanan dari sini. Dari kita ini 5 jam dari Jakarta. Ya Allah ini pengalaman yang ada nyaman. Cuma kan namanya sabar nih Nabi kan kita harus bersabar. Nah, ini yang ada sabar yang orang di kampung situ masalahnya. Ya kayaknya sabar sih din, belum terasa makanan di sana ya, makanan yang halal kan dia memasak. Jadi punya bakarasan itu terpaksa ulun yang gaib nih. Ayo kita biar bulik aja sudah. Ditarik sih din ulun aja. Jangan diberikan bulik. Mungkin ini bahagialah sama-sama muslim nih ada di sini. Ditariknya bakarasan. Nah cuma si Dini kada sabar orang Tuhan ini aja. Lalu bakarasan. Jadi terpaksa nih mengadakan gaitnya. Ayo saya pulang aja ya. Tolong padahkan lawan si Din. Jadi padakannya lawan si Din juga masih mengarasi tuh menarik. Kalau yang berdua tuh nya hakunnya sudah anak bulik sudah ya. Ulun ini yang ditarik si Din, yang berdua tuh ada ditariknya. Kawan berdua nih. Soalnya kawan tuh mungkinnya ada mengaji duduk aja ya. Ditarik si Din. Ulun yang ditarik si Din bulik lawan siapa? Lawan gaid nih ya. Gaidnya mengarasi juga bakarasan. Akhirnya ya juga terpaksa saya nih. Padahkan lawan si Din mohon maaf nih saya ini pulang aja. Dijelasakannya mungkin. Lalu si Din melapas. Jadi akhirnya disahunya wadah aja di kantongan. Selamanya. Nah itu pengalaman tentang sabar. Si Din nih kada sabar ya kayaknya sabar kan sama muslim mungkin nih kita ada kisah bahagia, tapi itu bahagia juga alhamdulillah juga dapat makanan sudah, dapat wadah. Contoh aja. Contoh tentang kesabaran. Nah, ada kisah juga sebut ini kisah ini sabar. Kawan aja. Kawan. Mungkin pian kenal orang nih. Kawan tuh pernah ke rumah ulun pernah ke rumah Sidin juga. Karena Sidin ini sabar lah akhirnya. Nah, Sidin ini Pak Haji 13 tahun. 13 tahun berumah tangga Pak. Kada bisi anak Pak Haji. Kada bisi anak. Jadi si Dini bepada hendak bebini lawan yang bini nih. Pada deh, bepada. Namanya bini inilah. Padahal jujur sudah nih Pak 13 tahun kan. Kada bisi anak. Sudah ke dokter apa kada ada apa-apa aja kada ada memang Allah qadarullah kada memberi lagi. Kada memberi. Jadi bepada jadi sanggup bini si Din nih. Sudah kayak gonjang-ganjingnya sudah nih. Cuma si Din ini sabar aja melawan ini sampai dibawa suruh jangan di rumah lagi apa serabanya. Cuma sabarnya si Din ini. Akhir-akhir keakhirannya apa aja mengizinkan begini dua nih begini aja begini setelah begini beranakan
Rumahnya itu belang aja waktu akikah rumah itu. Banakan. Jadi bini yang tuhani rupanya melihat yang bini anu mbak anakan ini kan timbul juga semangat anak mbak anak jadi akhirnya. Dan akhirnya padanya berobat ke Jawa. Nah, berobat ke Jawa. Lawan yang bini tuhani Pak Haji Mas. Nah, mengisahkan kesabaran si Dini nah. Yang laki nih. Akhirnya berobat. Terjual mobil Pak Haji. Berobat si Dini. Berapa bulan tuh di Jawa program manukan supaya mau bayiin anu ada bayi ini nah. Berobat. Mobil terjual. Akhirnya alhamdulillah hamil Pak Haji. Bini si Dini yang Tuhan. Nah, waktu belum ada binian itu belum ada berobat program itu lagi. Nang sudah lahir bini anum mbak anak sudah. Jadi bini Tuhan ini merasa anu kan dia tuh berobat lawan sidin juga. Dan akhirnya beranakan juga. Beranakan. Lawan sidin berdua berapa bulan lawan. Jadi bemalam tuh sidin para rumah sakit. Karena berapa hari ke rumah sakit, kontrol karena disuruhnya pulang. Seminggu tuh 2 kali ke rumah sakit. Jadi masih padahal maka pegawai. Ini pegawai. Jadi pak saya cuti dulu. Dua laki bini pegawai. Jadi berobat ke sana. Dan alhamdulillah beranak. Nah, Sidin memesani dulu. Memesani. Karena pas itu memang perlu kesabaran Sidin. 2 bini Sidin jadinya. Nah, jakanya inilah, mohon maaf nih karena kawan nih. Jakanya kada nih bisa sebutin aja Sidin nih. Berat banget ya. Di hadapan dulu aja. Sidin hendak bulik dari masjid, babunyi telepon. Selamat lagi ya. Ini mau pandiran lagi ya. Nah, itu kada tahu yang mana yang menelpon tuh. Selamat lagi bulik aja. Nah, itu kan memang perlu kesabaran. Hendak buka rambut ngalih kada kawa juga, ngalih buka rambut kan. Jadi bukan selamat lagi bulik ya. Nah, habis isya berpanderan dulu jadi bulik mungkin kada lambat jadinya. Soalnya nih misalnya di sini mencurigai di sini kemana nih ya? Kemungkinannya bang kemungkinan tuh. Jadi sini sebuah pesan dah ulun. Mun kawa jangan ya. Mun kawa aja berat benar sih. Ini contoh aja malah nih contoh sih bahwa kesabaran tuh berat benar. Dalam hal apa aja. Nah, pengalaman kawan. Itu memang kesabaran. Dan metode sabar ini memang ada aja. Memang orang penyabar tuh bisa aja dari awal, dari kehidupan, dari keluarga orang ini penyabar bisa. Cuma bisa juga diusahakan dengan daya upaya kita. Nah, jadi jar para ulama metodenya ada 3. Nah, metode sabar ada 3. Yang pertama aja para ulama kita harus bermujahadah. Aja maksud bermujahadah. Mujahadah nih bersungguh-sungguh. Yang kedua pada jar para ulama kita nih harus bermuraqabah. Muraqabah itu artinya bilanya kita nih bertindak, berbuat, melakukan apa-apa aja merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Jangankan berbuat nang maksiat peribahasanya, berbuat nang mubah aja nang hal sia-sia misalnya begadang malam misalnya kita nang ada berguna. Itu kita merasa diawasi Allah, merasa di CCTV. Bisa kedua nih. Dan yang ketiga kata para ulama kita bermuhasabah. Muhasabah. Artinya kita menghitung-hitung, menghisap-hisap perilaku kita ini, dihitung-hitung. Makanya aja perkataan Umar bin Khattab, sebelum kita dihisap di akhirnya, di akhirat nanti, di alam bakangena kita hisaplah diri kalian sekarang juga. Ditimbang-timbang, dihitung-hitung perbuatan kita dulu. Ini bujurkah, benarkah salah? Banyakkah sudah beristighfar nih, banyakkah sudah minta ampun sudah. Nah 3 tadi metodenya.
supaya nih menghadapi Ramadan nih kita, nah kau beribadah dengan bersemangat. Jangan santri karena beribadah semangat waktu di pondok aja. Ini kan libur karena di rumah nih. Berapa hari karena liburnya? Turun dari pondok setempat dulu. Libur karena, nah di rumah karena lalai. Nah itu jangan, kan boleh. Di rumah sembahyang ada ke masjid lagi, ada ke langgar lagi kena, ada masalah lagi. Guring melandau kena. Nah itu jangan. Dan itu dicapai dengan metode tadi, 3 metode tadi. Dengan bermujahadah tadi, bersungguh-sungguh. Ibadah nih harus dipaksa. Haji Maksudlah, memang dipaksa. Ada kawas tayu-tayunya aja. Sekali setahun aja dihapus dosanya. Sembahyang kan biasanya. Nah itu kan jangan. Memang kan kalau kita mencari yang mudah-mudah nih, akhirnya kita kadang memaksakan untuk beribadah. Semalaman aja sembahyang. Tayunya aja lagi. Langgar setahun sekali aja. Nah itu kan jangan. Beribadah ini harus semangat, harus bermujahadah, bersungguh-sungguh kita, diupayakan, dipaksakan. Kalau kada dipaksakan kada kawa. Dan ingat kita lawan juga padilah-padilah yang dijanjikan oleh Allah juga. Tapi memang harus dipaksa. Yang kayak bangun malam tuh, itu kalau kada dipaksa ada kawa. Dan memang agama ini harus dipaksakan. Dan Allah memang tidak memaksa, la ikraha fid din. Kan ada paksaan dalam agama. Kita yang memaksakan diri kita sendiri untuk beribadah. Wajilah, kita yang memaksakan. Jadi kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kada kau berleha-leha hidup. Jangan anggap aman-aman aja. Begawi, bersenang-senang, berjalan, meninggal, mati, masuk surga. Itu Allah kada menjanjikan kayak itu. Memang harus beribadah, berusaha. Setiap kehidupan nih memang ibadah. Nah, misalnya kita mengerti hal-hal yang kayak itu seperti itu, insya Allah kita kada menggawin yang kada-kada. Ya, jadi jangankan bermaksud melakukan hal-hal yang tidak disyariatkannya, kita berhati-hati. Ini amal diterima Allah ada. Atau habaan mansura enak seperti debu-debu berterbangan kan amalan. Amalan yang kita anggap baik, kita anggap disunahkan, tapi hadisnya tidak ada. Ada yang hadis palsu dipakai. Karena apa? Ibadahnya mudah, sekali setahun aja. Sedangkan hadis yang sahih ya Rasulullah kan setiap malam ya Nabi Allah turun ke langit dunia nih. Setiap sepertiga malam. Ada setiap tahun, ada setiap malam, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan 3 permohonan engkau ya Rasulullah. Siapa yang meminta ampun, beristighfar, pasti akan diampuni oleh Allah. Siapa yang berdoa, pasti akan dikabulkan ya Nabi doanya. Dan siapa yang mempunyai hajat, mempunyai keinginan, inya pasti hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi setiap hari. Setiap sepertiga malam. Nah, itu hadis sahih itu. Belum lagi di ayat Al-Qur'annya kan bilang. Allah memadahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ayat asa aqrabuka maqamam mahmuda. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bi, pada sebagian malam dia Allah bangun lagi tahajud, sembahyang tahajud. Dan ini ya Allah bukan amalan yang wajib bagi kita, amalan tambahan aja. Disuruh tahajud itu amalan tambahan aja, tapi maqamam mahmuda, engkau akan ditempatkan di Allah di tempat yang tinggi, yang mulia makamnya. Nah, itu kan namun kita mengerti itu ayat-ayat on hadis-hadis tadi, bersemangat jadi kita beribadah, bukan melaksanakan hal-hal ibadah-ibadah yang ada jelas ketentuannya. Yang sahih yang kita lagi belum tentu tak amalkan setiap hari. Menggawin yang belum tentu ada jelas lagi, itu kan bisa habaan mansura. Ini bukan menyalahkan ibadah yang ada kita lah. Kita supaya kita ini cerdas. Orang Islam ini harus cerdas, orang Muslim harus cerdas. Dasar apa diturunkan kitab Al-Quran?
Nabi Muhammad disuruh menjadi Nabi Rasulullah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ulun nih bersaksi nih bahwa Tuhan kita Allah. Bersaksi kita. Berarti kita kan meyakini bahwa ini Allah nih menurunkan Al-Quran. Dan juga bersaksi bahwa Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad utusan oleh Allah. Berarti kita yakin apa-apa yang dibawa Nabi, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kita meyakini bahwa kita yang menggawinya harus menggawinya. Jadi apa-apa yang kita gawi harus petunjuk Rasulullah. Atau kadang kita kan bersyahadat, kebanyakan kita asal bersyahadat aja. Padahal konsekuensinya itu pengalaman hidup kita sehari-hari dari syahadat tadi. Jadi beribadah ini takutan kita nang kada-kada. Gusti, diterima Allah nih ibadah nih kita syariat. Nah kan kayak itu kita berhati-hati jadinya. Makanya kan seorang muslim nih, apalah takilun, apalah tafakarun, kan disuruh kita, adakah berpikir ikam ya Allah, adakah berakal. Nah di situ maksudnya supaya kita beribadah nih nang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW aja. Dan nang sesuai tuntunan ini pun kita belum tentu terlaksanakan semuaan. Dari hal-hal yang kecil, memasang baju ada doanya, hendak makan ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Amun kada habis saja Rasulullah baca bismillah aja, sampai keluar rumah aja batis disuruh batis kiri. Sampai batis saya ada tuntunannya, melangkah kiri dulu. Wajilah. Masuk rumah kanan. Masuk masjid pulang kanan disuruh. Masuk musola. Ada doanya juga, batis kanan. Nah itu kan hal-hal yang kecil, yang detail aja ada syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi mungkin hal-hal yang ganal, ibadah yang besar, pasti ada tuntunan. Hal-hal yang kecil aja ada tuntunannya. Nah jadi amunnya kita paham beragama dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah kita kadang menggawi dan kadang-kadang, insya Allah. Karena apa? Bersemangat menggawi yang disyariatkan aja kita. Yang disyariatkan belum sempurna semuaan lagi. Wajilah, belum sempurna semuaan. Tapi paling kadang kan dengan kita mengkaji ilmu-ilmu agama kita mengerti, oh ini yang disyariatkan, ini yang dituntutkan Nabi. Mudah-mudahan kita tergolong nih orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita belajar agama. Sampai-sampai kan nih, nah ajaran Allah, malaikat catati sipulan siapa nang hadir di majelis taklim. Ulun pernah mendengar kisah Ustaz Masudi di Madinah Pak Sidin. Duduk kajian nih, ditakuni Sidin, lawan mutawib nih, orang India. Kada mengerti bahasa kita, kajian Indonesia, tapi empat duduk juga. Jadi yang mutawib Sidin yang mengerti bahasa Urdu kan ditakuni, kenapa nih kamu nih hadir di sini, mengerti kada bahasa, empat duduk juga. Jadi jar orang India tadi, aku hendak dapat rahmat Allah karena duduk di majelis taklim. Nah, itu kan mau mengerti itu, oh bujur berarti ini, mengerti kah kada mengerti kah, tak guring kah peribahasanya. Selama duduk di situ sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dapat rahmat kita. Nah mudah-mudahan nih, ini hadisnya sahih. Mudah-mudahan kita semua dirahmati nih. Hadisnya ada sahih. Nah jadi bila beribadah sesuai dari tuntunan yang ada, insya Allah kita bersemangat jadinya. Lawan janji Allah kan. Nah, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Tutup aja lah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.